Halo guys, welcome back our videos. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perspektif desain komunikasi visual dalam budaya Islam Nusantara. Nah, kenapa sih kali ini kita akan membahas hal tersebut gitu ya? Karena semakin kesini perkembangan zaman mengenai desain itu semakin banyak gitu ya. Apalagi kita pendekatan dengan budaya gitu, terutama budaya Islam Nusantara gitu. Karena dari daerah kami itu mayoritas memang dari Islam gitu. Nah, bagaimana sih poin-poin yang ada dalam perspektif DKV ini ketika dipadu-padankan dengan budaya Islam Nusantara gitu. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya Rizkyatul Islamia di sini bersama rekan-rekan saya, yaitu Ya, saya Rizka Nazila Farha. Saya Nur Afifah. Oke, jadi ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dari perspektif DKV itu sendiri. Oke, itu tadi teman-teman saya. Nah, kita nih selaku sama-sama DKV nih ya teman-teman. Bagaimana sih menurut teman-teman poin penting dari perspektif kita selaku desainer gitu terhadap budaya Islam Nusantara itu sendiri gitu ya. Mari kita simak. Jadi, menurut saya sendiri, perspektif budaya Islam Nusantara itu masuknya ke akulturasi budaya. Maksudnya akulturasi visual dan ornamen budaya Islam. Maksudnya bagaimana sih? Nah, jadi maksud saya itu misalnya ini ada motif batik ya. Nah, motif batik sendiri ini yang mengandung nilai ketauhidan. Seperti apa? Di sini tuh dalam visual, dalam desain komunikasi visual, pada saat ini tuh kan kita sering ya, memang ada contohnya di cover Al-Quran ataupun pada desain kaligrafi. Nah, desain kaligrafi kan itu pastinya ada visual atau elemen yang merupakan ciri khas. Nah, di situ kan juga diterapkan dalam ornamen dalam sebuah masjid. Jadinya itu kan selaras antara motif batik yang terdapat di cover Al-Quran, kemudian di kaligrafi ataupun di ornamen masjid. Nah, itu merupakan suatu bentuk visual. Nah, jadi selaras gitu. Kemudian selanjutnya itu menurut saya pada arsitekturnya. Nah, arsitektur kita kan itu pada masjid ya. Nah, pada masjid sendiri itu kan kita di sekitar kita itu pastinya kubahnya. Nah, itu kubahnya merupakan ciri khas atau visual dari dari tempat ibadah. Kemudian kan itu dalam penerapan desain komunikasi visual itu dalam materi EGD. Nah, itu kan environmental graphic design itu kan diterapkan juga. Seperti misalnya dalam masjidnya itu kan ada bentuk yang lebih mudah. Nah, itu ada sendiri. Seperti itu sih menurut saya. Oke. Jadi sangat berpengaruh sekali ya antara ornamen, terus ada juga batik gitu, karena bentuk EGD yang disebutkan oleh Kak Rizka tadi itu memudahkan kita ketika kita misalkan di jalan nih ya, ada beberapa kilometer gitu udah ada plakat gitu ya, atau yang disebut tadi EGD menunjukkan bahwa itu masjid gitu. Dan kubah masjid itu juga salah satu ciri khas untuk kita mengenali bahwasannya itu salah satu tempat ibadah seperti itu. Jadi banyak sekali, terutama di ini ya, lebih detailnya itu di dalam masjidnya gitu. Kita menjumpai banyak sekali ornamen-ornamen, misalkan ya termasuk kaligrafi tadi gitu, yang merupakan ciri khas dari masjid itu sendiri dan menjadi keselarasan dan keseimbangan antara desain dan juga arsitektur yang ada di dalamnya, sehingga membuat itu menjadi estetik gitu ya. Jadi masjid itu bukan hanya yang sekedar bangunan aja, tapi juga didukung oleh ornamen dan juga arsitektur yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Jadi sangat kental sekali gitu ya. Dan
aku juga baru sadar juga kalau misalkan ternyata itu salah satu dari ciri khas yang mendukung perspektif dari desain komunikasi visual gitu. Mungkin dari Kak Vivi. Tadi ornamen itu termasuk penting ya. Iya. Selain ornamen, itu sekarang budaya Islam itu dapat melalui konsep desain dari DKV sendiri. Seperti poster, infografis, komik anak yang berfungsi untuk menerjemahkan nilai-nilai budaya Islam Nusantara. DKV sendiri itu dapat memperkuat budaya serta menyampaikan pesan agama, dan juga sebagai menghidupkan kembali seni tradisional yang melalui desain modern dan relevan untuk generasi muda sekarang. Mungkin itu. Oke, jadi mungkin yang dimaksud dari poster sendiri itu sekarang kalau saya nangkapnya ini banyak sekali ya pendakwa gitu yang menggunakan poster desain untuk pengumuman dakwanya, misalkan di hari kapan, di tempat apa gitu ya, untuk memudahkan audiens gitu, terutama kita yang suka hijrah ini gitu, butuh banget informasi untuk dakwah seperti itu ya. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi gitu. Mungkin kalau dari dulu itu ya Kak ya, itu lebih ke ini mulut ke mulut atau ini siaran dari masjid gitu ya, hanya sekedar itu. Tapi sekarang itu banyak sekali pendakwah yang menyebarluaskan dakwahnya itu melalui Instagram, YouTube gitu. Jadi kita lebih mudah untuk menyerap informasinya gitu ya. Nah, ternyata itu selain dari ornamen-ornamen tadi gitu, banyak sekali yang kita terapkan perspektif kita selaku DKV ini untuk budaya Islam Nusantara gitu ya. Apalagi yang sekarang itu lagi viral nih Kak. Kalau dari aku sendiri itu ada namanya VR atau virtual reality gitu. Jadi di virtual reality itu kita kayak memakai game gitu ya. Tapi di sana itu memuat sejarah Islam yang tentang misalkan perkembangan zamannya, terus sejarah Islam dari peradaban dari Nabi seperti itu. Sempat viral juga, bukan hanya ini dari 2026 ya perkembangannya, tapi dari tahun lalu itu sudah ada, cuma perkembangannya tuh masih belum spesifik gitu. Jadi ada salah satu komunitas yang mengadakan VR tersebut untuk menjelajahi bagaimana sih budaya Islam Nusantara itu berkembang dari zaman dahulu gitu ya. Ternyata kita untuk mengetahui sejarah Islam itu sendiri atau budaya Islam Nusantara itu sendiri itu bukan hanya dari buku misalkan, tapi bisa dari virtualisasi gitu, misalkan dari VR tadi. Dan juga aku menemukan satu ini, sebuah aplikasi yaitu Islamic apa gitu ya, lupa gitu ya teman-teman, tapi ada satu aplikasi yang memuat tentang pembelajaran Islam gitu. Misalkan ini cocok banget buat teman-teman nih Kak, yang atau yang punya kakak-kakak yang punya adik gitu ya, yang mau belajar tentang Islam, misalkan huruf hijaiyahnya seperti apa gitu, terus sejarah Islamnya seperti apa gitu. Dan juga ada kaligrafi juga yang disebut oleh Kak Rizka tadi, dan juga tipografi Islam yang memuat dalam aplikasi tersebut. Kalau nggak salah itu kultur Islamik gitu, nggak salah. Mungkin dari teman-teman bisa dicek juga ya untuk aplikasinya itu. Dan sekarang tuh desain itu selain dari perkembangannya itu ternyata beriringan juga dengan budaya-budaya yang mereka bawa gitu ya, terutama di budaya Islam Nusantara itu tadi, misalkan dari batik, ornamen sudah dijelaskan tadi, terus dakwah gitu, ternyata itu sangat beriringan sekali gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga DKV ini ternyata berperan sebagai jembatan untuk menyebarluaskan perkembangan dari nilai tradisional budaya Nusantara itu sendiri. Nah, apalagi desain ini
gampang ya untuk dinikmati atau ditangkap oleh audiens gitu ya. Nah, untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap lestari dalam bentuk komunikasi visual yang adaptif. Yang adaptif itu maksudnya yang mudah untuk kita serap, seperti itu, mudah untuk kita jangkau, misalkan aplikasi tadi dan VR yang sudah ada ini tadi. Dan semoga ya kita bisa menikmati VR yang ada sekarang gitu, untuk lebih detailnya seperti apa sejarah itu, dan peradaban itu seperti apa gitu ya teman-teman. Mungkin ini saja ya Kak yang bisa disampaikan. Mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman yang memulai nih memilih di bidang desain komunikasi visual, terutama perspektifnya mengenai budaya Islam Nusantara. Jadi pesan saya adalah semoga teman-teman itu bisa paham lebih luas tentang perspektif DKV dalam budaya Islam Nusantara. Untuk kesan saya bangga menjadi salah satu dari DKV dan membawakan materi tentang budaya Islam Nusantara ini. Oke, terima kasih untuk Kak Rizka dan juga Kak Vivi yang sudah hadir menjelaskan tentang poin-poin perspektif DKV dalam budaya Islam Nusantara. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya Rizka Islamia, jumpa lagi dalam perbincangan mengenai DKV. Gitu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.